Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan terkait pemikiran Plato mengenai manusia. Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi di Athena. Ayahnya bernama Ariston, keturunan Raja Crodus, raja terakhir Athena yang hidup sekitar abad 10 sebelum Masehi dan sangat dikagumi rakyatnya dikarenakan kecakapan dan kebijaksanaannya memerintah Athena. Ibunya bernama Periktione. Plato memiliki dua saudara, Adimantes dan Glaukon, serta satu saudari, Botone. Saat Plato lahir, Athena merupakan sebuah kota yang paling berkuasa di Yunani, dengan sistem demokrasi, kekuatan militer dan maritimnya nomor satu, kultur intelektual dan artistiknya jauh mengatasi polis-polis lain di Yunani. Pada masa mudanya, Plato berguru pada Socrates. Socrates benar-benar memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pemikiran Plato. Kematian gurunya membuat Plato mulai menaruh ketidaksukaannya dengan rezim di Athena. Ia menganggap pemerintah yang berkuasa di Athena tidak memberikan rakyatnya kebebasan untuk berpikir, yang mereka anggap hanya akan merusak tatanan sosial di Athena. Dalam filsafatnya, Plato kerap kali menggunakan dialog-dialog dengan Socrates sebagai media penulisannya. Ini tidaklah mengherankan, karena memang pemikiran Plato sangat dipengaruhi Socrates, terutama pemikiran mengenai tatanan sosial masyarakat. Plato terobsesi untuk membuktikan teori Socrates mengenai perkara yang baik dan buruk itu tetap dan pasti. Baik dan buruk akan berlaku untuk sepanjang zaman dan di semua tempat. Namun, di sisi lain ia juga berpendapat bahwa alam semesta ini selalu berubah, sebagaimana yang ia amati melalui panca inderanya. Kedua hal inilah yang nantinya menjadi dasar bagi Plato mengenai konsep dua dunianya. Dalam filsafatnya, Plato membagi dunia menjadi dua bagian, dunia indrawi dan dunia ide. Dunia indrawi adalah dunia di mana kita tinggal, berbentuk, dapat diketahui melalui indera manusia. Menurutnya dunia ini selalu berubah dan tidak abadi. Berbeda dengan dunia ide, adalah kebalikan dari dunia duniawi. Artinya dunia tersebut tak tampak, tak dengar, dan tak terasa. Dunia ide hanya dapat dijangkau menggunakan akal dan bukan indera. Menurut Plato, dunia ide adalah asal-usul segala sesuatu. Yang ada di sana adalah bentuk paling sempurna dari benda-benda yang ada di dunia indrawi. Sebelum terlahir di dunia, menurut Plato, kita semua berasal dari dunia ide. Bagi Plato, ide bukanlah ide yang hanya ada dalam pikiran manusia, yang bersifat subjektif. Ide ini bukanlah ide buatan manusia. Ide yang diciptakan manusia karena ide ini objektif, artinya berdiri sendiri, tidak tergantung pada subjek yang berpikir, tidak tergantung pada pemikiran manusia, tetapi sebaliknya, ide yang memimpin pikiran manusia. Ide merupakan sesuatu yang memimpin pemikiran manusia. Ide bukanlah hasil pemikiran subjektif, melainkan sesuatu yang objektif. Ide lepas dari subjek yang berpikir, meskipun tiap orang berbeda dengan orang yang lain, atau tidak ada orang yang persis sama meskipun ia anak kembar. Tetap saja setiap orang itu berbeda dan idenya tidak akan berubah. Selain itu, bukti adanya suatu pengamatan dan pengungkapan yang serba bervariasi dan berubah itu merupakan pengungkapan atas ide yang tidak berubah. Pemikirannya mengenai dunia ide ini ia curahkan dalam sebuah alegorinya di bukunya Politeia, di mana dalam alegori ini ia menggambarkan pandangan Plato mengenai konsep dunia ide yang ia yakini. Dalam alegori ini, Plato menyebutkan ada beberapa orang yang terlahir dalam sebuah gua. Mereka tidak bisa kemana-mana, bahkan hanya bisa menghadap ke depan, gua yang gelap. Mereka benar-benar terperangkap seumur hidup di gua tersebut. Namun, mereka dapat melihat bayang-bayang di dinding gua yang disebabkan oleh cahaya yang masuk dari sela-sela gua. Di lubang masuk gua ini orang-orang berlalu lalang di depan gua, sehingga menjadikan bayangannya terpampang dan dapat dilihat di dinding gua oleh orang-orang yang ada di dalam gua. Maka pada suatu hari,
salah seorang tawanan dilepas dan dipaksa keluar. Ia disuruh melihat sumber dari bayangan ini semua. Akan tetapi api membuatnya matanya silau. Ia lebih suka melihat bayangannya. Lama-kelamaan ia bisa melihat api dan lalu ia mulai terbiasa dan melihat orang-orang yang lalu lalang. Kemudian ia keluar dan melihat matahari. Yang sebelumnya hanya sedikit bayangannya yang terlihat, sungai, padang, dan sebagainya. Lalu ia dipaksa kembali ke gua, dan hal pertama yang akan dilakukannya adalah membebaskan kawan-kawannya. Akan tetapi kawan-kawannya marah karena hal ini akan mengganggu ilusi mereka. Akhirnya mereka bukannya terima kasih, tetapi sangat marah dan membunuhnya. Dari pemikirannya terkait dengan dua dunia ini, Plato menjelaskan bahwasanya manusia pun hakikatnya memiliki jiwa dan tubuh fisik. Tubuh fisik manusia menempati dunia indrawi, terlihat selalu berubah dan tidak abadi. Sebaliknya, jiwa manusia menempati dunia ide, di mana tidak berbentuk, bebas, dan abadi. Namun menurut Plato, jiwa yang hakikatnya berada di dunia ide terperangkap di dunia indrawi oleh tubuh fisiknya, sehingga merebut kebebasannya. Dunia ide dalam pengertian ini tidak sama dengan ide yang dibayangkan manusia. Ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jiwa lebih penting daripada tubuh karena tubuh dapat mati, sedangkan jiwa abadi. Plato mengatakan bahwa yang berdosa adalah tubuh, sedangkan jiwa tidak pernah berdosa. Plato mengatakan bahwa jiwa sudah lebih dahulu ada sebelum tubuh. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulanya jiwa bersatu dengan raga. Persatuan jiwa dengan badan merupakan hukuman karena kegagalan jiwa untuk memutuskan perhatiannya kepada dunia ide. Sedangkan badan oleh Plato yang disebut sebagai alat yang berguna sewaktu masih hidup di dunia ini. Tetapi badan itu di samping berguna sekaligus juga memberati usaha jiwa untuk mencapai kesempurnaan, yaitu kembali pada dunia ide. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.